Shalom, salam sejahtera buat kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang, kesehatan dan sukacita buat saudara. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan semoga Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Demikian juga buat Bapak Ibu, Saudara yang mempunyai pergumulan hidup. Kiranya kuasa pertolongan Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 134 ayat 1 dan ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 15 yang berkata demikian. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, pada zamannya Paulus, yaitu pada abad pertama, kota Efesus itu adalah kota terbesar kedua di dunia setelah kota Roma. Dan sebagai kota Yunani kuno, tempat dibangunnya kuil Dewi Artemis, yang penduduknya mayoritas penyembah berhala dan penyembah kaisar. Saat itu Paulus mendengar berita tentang jemaat Efesus, bahwa anggota jemaat Efesus yang mayoritas berlatar belakang dari dunia kekafiran itu masih saja mau melakukan penyembahan berhala kepada Dewi Artemis dan penyembahan kepada Kaisar Romawi saat itu. Jadi mendengar berita tentang keadaan jemaat Efesus yang seperti itu, maka tergeraklah hati Paulus
untuk menasihati mereka saat itu lewat surat Efesus ini. Jadi salah satu tujuan Rasul Paulus menuliskan surat Efesus ini adalah untuk menasihati, menghimbau dan memerintahkan seluruh jemaat Efesus untuk selalu hidup dalam Kristus. Kepada anggota jemaat Efesus itu juga, Paulus memerintahkan supaya mereka tidak lagi kembali kepada keberhalaan mereka yang dahulu kala. Tetapi hendaknya mereka memakai perlengkapan senjata Allah, supaya mereka dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab orang Kristen sesungguhnya bukanlah berperang melawan darah dan daging, tetapi pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap, dan roh-roh jahat di udara. Senjata-senjata Allah yang disebutkan oleh Paulus itu adalah ikat pinggang kebenaran, baju jirah keadilan, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh yaitu firman Allah, serta kaki yang berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Khusus untuk renungan hari ini dikatakan bahwa selain daripada perlunya bagi kita memiliki senjata-senjata Allah seperti kebenaran, keadilan, iman, dan firman Tuhan untuk mengalahkan kuasa iblis, masing-masing kita juga perlu memiliki hati yang rela untuk memberitakan Injil. Sebab selain daripada untuk membentengi diri kita sendiri, Tuhan juga menginginkan supaya kita masing-masing sebagai umat Tuhan bersedia memberitakan Injil kepada orang lain, supaya mereka orang lain itu juga terbentengi dari tipu muslihat iblis yang membinasakan itu. Itulah tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan. Marilah kita mengingat ucapan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa kita ini harus menjadi terang dan garam dunia. Menerima terang untuk menjadi terang bagi orang lain, diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Memberitakan Injil itu berarti kita sedang memberikan senjata-senjata Allah kepada orang lain, supaya mereka juga selamat dari kuasa tipu daya iblis. Itulah misi Allah yang sesungguhnya yang harus kita kerjakan bersama, yaitu untuk mengalahkan, untuk melumpuhkan kekuatan tipu daya iblis. Jadi sesuai dengan perkataan Rasul Paulus dalam nats renungan hari ini, kita masing-masing diingatkan bahwa yang pertama, kita ini adalah pengikut Yesus, yang tentunya kita harus satu misi dengan Tuhan Yesus, yaitu untuk melumpuhkan kekuatan tipu daya iblis. Kemudian yang kedua, untuk misi memerangi kuasa iblis, kita harus membuka hati. Kita harus rela hati untuk mengenakan senjata-senjata Allah, termasuk senjata pemberitaan firman Allah, pemberitaan Injil kepada orang lain. Sebab kuasa iblis akan ditundukkan, akan dikalahkan oleh firman Allah yang kita beritakan itu. Sebab firman Allah itulah yang menjadi benteng pertahanan bagi masing-masing orang di dalam menangkal serangan tipu daya iblis. Firman Allah, berita Injil itu akan menjadi pelita yang menerangi hati dan pikiran manusia. Sebab kita tahu bahwa firman Allah itu sangat bermanfaat untuk menasihati, untuk menuntun orang ke jalan yang benar. Firman Allah itu bermanfaat untuk menegur, membuat seseorang menjadi siuman di saat kuasa iblis hampir menghipnotisnya lewat tipu dayanya. Sehingga setiap orang yang menerima berita Injil yang kita beritakan itu menjadi kuat dan dapat mengalahkan kuasa iblis. Yang ketiga, apabila kita berada di tengah-tengah lingkungan yang dipenuhi dengan orang-orang yang melakukan perbuatan kegelapan, janganlah kita enggan untuk memancarkan terang ke tengah-tengah mereka. Artinya, janganlah kita enggan atau takut untuk menasihati, untuk menegur mereka lewat firman Tuhan, karena takut dimusuhi, karena takut kita tidak disukai oleh mereka. Kalau seperti itu pendirian kita, berarti kita sudah lebih takut kepada iblis daripada kepada Tuhan. Kita sudah lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan.
dan akan apa yang telah dikatakan oleh Allah kepada bangsa Israel saat itu melalui Nabi Yehezkiel akan terjadi atas kita. Sebab Allah pernah berkata, apabila kita melihat ada kejahatan dilakukan oleh manusia yang sedang dikuasai oleh iblis, tetapi kita tidak menegurnya, kita tidak mengingatkannya, maka hukuman yang ditimpakan oleh Allah kepada pelaku kejahatan itu, begitulah juga hukuman akan ditimpakan kepada kita. Kita tidak bisa memakai sistem cari aman dalam hidup kita ini. Sebab kepada kita hanya diperhadapkan dua pilihan saja, yaitu mendukung misi Tuhan atau mendukung misi iblis. Tidak ada ditawarkan kepada kita pilihan ketiga untuk menjadi pendukung misi diri sendiri. Kemudian jemaat Tuhan, dalam hal ini kepada kita juga diingatkan bahwa tidak akan ada faedahnya bagi kita jika kita hanya memperhatikan benteng pertahanan diri kita sendiri, apabila kita tidak mau membagikan senjata-senjata Allah itu kepada orang lain, yaitu firman Tuhan. Kita juga harus menjadi umat yang berbuah, dan buahnya itu adalah berbuat untuk keselamatan orang lain. Yang keempat, jemaat Tuhan, hidup kita tidak akan kuat melawan tipu muslihat iblis apabila kita tidak bersekutu dengan firman Tuhan. Dan kuasa iblis tidak akan terpatahkan dari kehidupan anak-anak, dari kehidupan sanak saudara dan keluarga kita, jika kita tidak rela hati untuk memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama turut bekerja untuk mematahkan kuasa iblis yang menyesatkan, yang membinasakan itu, lewat kerelaan hati kita untuk menerima dan menuruti tuntunan firman Tuhan. Dan marilah kita juga menjadi pribadi yang rela hati dan berani untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada sesama kita, kepada anak-anak dan keluarga kita, supaya kuasa tipu daya iblis terpatahkan dari tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan syukur atas segala berkat, kasih dan perlindungan yang Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Ya Bapa, terima kasih buat sapaan-Mu yang kudus, yang telah menyapa kami hari ini. Engkau mengingatkan kami, supaya kami mau memberikan diri dengan rela hati untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan Injil sebagai salah satu senjata-senjata-Mu yang berasal dari Engkau ya Bapa, untuk bisa mematahkan tipu daya iblis yang menyesatkan, yang membinasakan itu. Ya Bapa, berilah hati kepada kami yang rela untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, yang rela untuk menyampaikan kebenaran, menjadi teguran kepada sesama kami yang terpengaruh oleh kuasa iblis, supaya kami memperoleh sukacita, supaya kami memperoleh berkat dari Engkau ya Bapa, supaya kami memperoleh kasih di dalam hati-Mu. Ya Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, umat jemaat yang sedang sakit saat ini. Kami berdoa memohon berkat kesembuhan untuk saudara-saudara kami. Ya Tuhan, jamalah tubuh mereka. Berkatilah segala usaha pengobatan yang mereka lakukan, supaya semua usaha yang mereka kerjakan itu sungguh-sungguh menghasilkan kesembuhan, dan saudara-saudara kami yang sedang sakit menjadi sembuh kembali. Ya Bapa, kami berdoa untuk mengucap syukur kepada-Mu atas berkat, tuntunan dan perlindungan yang Kau berikan selama ini kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan juga yang berulang tahun pernikahan. Kami memohon berkat-Mu Tuhan atas mereka. Kami memohon tuntunan dan perlindungan-Mu di dalam perjalanan hidup mereka, di tahun yang Kau tambahkan buat mereka. Berkatilah mereka ya Bapa. Berikanlah umur yang panjang, sukacita dan kesehatan. Bapa di surga, kami menyerahkan hidup kami satu hari ini hanya kepada-Mu saja.
biarlah Engkau yang melindungi kami, biarlah Engkau yang menyertai kami, dan yang memberkati segala aktivitas dan pekerjaan kami. Cukupkan Tuhan menjadi kebutuhan kami, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh kehidupan anak-anak kami dan keluarga sanak saudara kami. Terpujilah Engkau ya Bapa atas segala kebaikan-Mu di dalam perjalanan hidup kami. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, kabulkanlah permohonan kami ini. Amin.